Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan apa-apa yang telah kita kaji dari pembahasan kitab Umdatul Ahkam, pokok-pokok hukum yang diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, di mana kita telah sampai pada hadis ke-19, di mana pada malam hari ini kita mulai masuk ke dalam bab yang baru, yaitu bab tentang siwak, di mana siwak ini memiliki dua arti. Yang pertama adalah amalan bersiwak, yang kedua adalah kayu tertentu yang digunakan untuk membersihkan gigi seseorang yang memiliki bau yang baik dan mampu untuk membersihkan kotoran dari kotoran gigi. Maka siwak itu kadang diartikan sebagai amalannya bersiwak, kadang juga diartikan sebagai kayunya. Maka ini bahagian dari perkara-perkara yang berkaitan dengan pengertian tentang siwak. Hadis yang pertama tentang siwak adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli salah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jikalau sekiranya aku tidak memberatkan umatku, maka niscaya aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak pada setiap kali mereka hendak salat. Maka hadis ini adalah hadis yang agung, banyak faedah di dalamnya, di mana di dalam kandungan-kandungan yang terdapat pada hadis ini menjelaskan tentang kita bahwasanya siwak itu atau bersiwak itu hukumnya sunnah secara mutlak. Yakni bersiwak itu hukumnya sunnah secara mutlak. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jikalau sekiranya bersiwak itu tidak membuat umatku merasa berat untuk melakukannya, tidak sulit bagi umatku, maka aku akan perintahkan kepada mereka untuk bersiwak setiap kali ia salat. Maka bersiwak, kata para ulama, hukumnya sunnah secara mutlak. Apatah lagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, "As-siwaku matharatun lil fami mardatun lirrabb." Bersiwak itu mensucikan mulut, membersihkan mulut, dan membuat Allah subhanahu wa ta'ala ridha. Maka jikalau tidak ada faidah dari faidah siwak melainkan dua hal ini saja, maka ini sudah sangatlah cukup bagi kita untuk melakukannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menjelaskannya. Bersiwak mensucikan mulutmu dan membuat Tuhanmu ridha kepadamu.
Dan ini pada setiap waktu. Pada setiap waktu. Itu disebabkan karena bersiwak ini membersihkan mulut kita dari kotoran-kotoran dan dari penyakit-penyakit mulut. Makanya disepakati oleh para ulama dan para dokter bahwasanya manusia yang paling sedikit penyakitnya dari sisi giginya adalah orang-orang yang sering bersiwak. Ini disepakati oleh para ulama dan para dokter bahwasanya manusia yang paling sedikit sakitnya dari sisi giginya adalah orang-orang yang rajin, orang-orang yang sering, orang-orang yang gemar bersiwak. Maka para jemaah sekalian, bersiwak adalah sunnah secara mutlak. Bahkan bersiwak adalah sunnah bagi orang-orang yang berpuasa, baik di awal perkaranya ataupun di tengah harinya ataupun di akhir harinya. Karena sebagian manusia menganggap kalau orang berpuasa setelah matahari terbit tidak boleh lagi bersiwak. Dan sebahagian manusia beranggapan jikalau seseorang berpuasa dan telah terbit matahari tidak boleh lagi menyikat giginya. Ini pendapat yang lemah. Boleh bagi seseorang yang berpuasa untuk menyikat giginya baik dengan pasta gigi ataupun dengan siwak. Boleh dan tidak ada larangan. Di waktu paginya boleh, siang harinya boleh, sore harinya boleh, menjelang berbuka boleh. Dan tidak ada larangan di situ. Kenapa? Datang sebuah hadis dari Amir ibn Rabi'ah. Amir ibn Rabi'ah radhiyallahu anhu, kata beliau, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersiwak di setiap saat dalam keadaan ia berpuasa. Setiap saat. Paginya iya, siangnya iya, menjelang buka puasanya iya. Kata Amir ibn Rabi'ah, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa bersiwak sampai jumlahnya tak terhingga sedang dirinya adalah seseorang yang sedang berpuasa. Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengatakan bersiwak itu mensucikan mulut dan membuat Allah Subhanahu wa taala ridha. Dan siwak itu tidak terikat dengan waktu. Kapanpun engkau inginkan untuk bersiwak, maka itu bahagian dari sunnah Nabi kalian Muhammad alaihi salatu wassalam. Tapi ada beberapa kondisi dan beberapa keadaan yang di waktu tersebut siwak itu lebih ditekankan, tapi bukan wajib, tapi lebih ditekankan, lebih kuat sunnahnya ketika engkau melakukan siwak pada waktu-waktu tersebut. Salah satu di antaranya ialah sebelum engkau berwudu. Sebelum engkau berwudu. Sebelum engkau berwudu, engkau mengambil siwakmu, bersihkan apa-apa yang ada di mulutmu, apa-apa yang ada di gigimu, kemudian engkau berkumur-kumur dan membersihkannya. Setelah itu mulailah engkau dengan wudu'mu. Ini waktu yang ditekankan untuk bersiwak, tapi tidak wajib. Hanya saja sunnahnya lebih ditekankan. Tempat yang kedua atau waktu yang kedua yang bersiwak itu lebih ditekankan sunnahnya adalah ketika seseorang hendak salat. Hendak salat, yakni sebelum ia mengucapkan Allahu Akbar bersama dengan imam, ia sudah mengeluarkan siwaknya kemudian mulai membersihkan giginya. Ini dua waktu di mana bersiwak itu lebih ditekankan. Ada lagi yang ketiga, datang darinya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah sunnah bersiwak itu ditekankan ketika engkau hendak masuk ke dalam rumahmu. Ketika engkau hendak masuk ke dalam rumahmu, disunnahkan untuk bersiwak, disunnahkan untuk bersiwak. Maka tiga keadaan ini, tiga waktu ini seseorang lebih ditekankan lagi sunnahnya untuk bersiwak.
Maka para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, muncul sebuah permasalahan. Apa itu? Seseorang salat maghrib, hendak salat maghrib. Tentunya sunnah yang dianjurkan pada dirinya ialah menggunakan siwaknya, membersihkan dirinya ketika hendak memulai salatnya. Kenapa? Agar dirinya benar-benar menghadap kepada Allah dan mengucapkan Al-Quran, berzikir dengan tasbih, berzikir dengan takbir, dan berzikir dengan doa-doa yang ia inginkan dalam kondisi ia benar-benar suci dan bersih. Makanya baginda Nabi SAW pernah bersabda, innal insana idza qama yusalli fa innahu yunajillah. Seorang manusia itu ketika hendak salat, sejatinya ia sedang berhadapan dengan Allah. Jikalau seorang manusia hendak bertemu dengan seorang wali kota, seorang gubernur, seorang pemimpin dari pemimpin-pemimpin negara, hendak bertemu dengan mereka, pasti dirinya dipastikan bersih dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya. Jikalau ini engkau lakukan pada diri makhluk, seyogianya dan seharusnya hal ini pun engkau lakukan kepada Sang Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga wajib untuk benar-benar membersihkan dari ujung rambut sampai ujung kaki ketika hendak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hendak menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam kondisi tersebut kita benar-benar dalam kondisi yang sempurna dan sangat siap untuk berhadapan dengan Sang Ilahi, ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini hal yang pertama yang harus diperhatikan. Hal yang kedua, seseorang ketika telah bersiwak ketika hendak salat maghrib, ia selesai dari salat maghrib, kemudian hendak salat sunnah. Ini kan dua salat yang saling berdekatan. Ia salat wajib, selepas salat wajib, salat sunnah. Yang mungkin salat sunnahnya bisa 2 rakaat, yang mungkin salat sunnahnya ia tambah lagi 2 rakaat, atau mungkin salat sunnahnya ia tambah lagi sampai 6 rakaat dan seterusnya. Karena salat sunnah itu tidak ada batasnya selama dilakukan 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Karena ini masuk ke dalam bab melakukan sunnah secara mutlak, salat sunnah secara mutlak. Maka ini boleh. Sekarang muncul pertanyaan, jikalau engkau salat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat secara berurutan, apakah pada setiap salat yang engkau lakukan wajib untuk bersiwak? Yakni engkau selesai salat 2 rakaat, kemudian mau berdiri lagi, apakah disunnahkan untuk bersiwak lagi? Kemudian selesai salat kedua, engkau ingin lagi salat yang ketiga, apakah disunnahkan lagi untuk bersiwak? Kata para ulama, selama salatnya berdekatan dan tidak ada jarak yang terlalu lama, maka cukup sekali siwak saja. Kecuali memang jaraknya lama. Maka jikalau jaraknya lama, engkau ingin melakukan salat lagi, maka di sini dianjurkan bagi seseorang untuk kembali bersiwak. Dianjurkan bagi dirinya untuk kembali bersiwak. Ini perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, jikalau seorang hamba tidak mendapatkan siwak atau tidak memiliki siwak, apakah boleh bagi dirinya untuk mengganti siwak tersebut dengan tisu yang ia gunakan untuk ia bersihkan apa-apa yang ada pada giginya? Atau jikalau tidak ada tisu, ia menggunakan jarinya untuk ia bersihkan apa-apa yang tersisa dari mulutnya? Ini perkaranya. Tidak ada siwak, atau siwaknya habis sehingga ia belum membeli siwak, apakah boleh bagi dirinya untuk mengganti siwak tersebut dengan tisu? Atau bolehkah dirinya mengganti siwak yang tidak ada pada dirinya dengan jari-jarinya?
yang ia gunakan untuk membersihkan mulutnya. Di sini ada perbedaan di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan tidak boleh, karena bersiwak itu hanya harus dengan kayu tertentu, kayu siwak. Selain daripada ini maka tidak boleh dan tidak dikatakan sebagai bersiwak. Sebagian para ulama mengatakan boleh-boleh saja, karena bukanlah tolak ukurnya dengan siwak, tapi tolak ukurnya adalah bagaimana menghadap ilahi, menghadap Allah dalam keadaan bersih. Sehingga boleh bagi dirinya ketika hendak salat mengambil tisu, kemudian ia sapu-sapu bahagian dari gigi-gigi yang kotor. Tidak ada tisu, ia gunakan jarinya untuk membersihkan apa-apa yang ada pada giginya. Sehingga ini menjadi perbedaan di kalangan para ulama. Tapi sejatinya menggabungkan dua pendapat ini yang lebih baik. Ada siwak, maka lakukanlah sunnah bersiwak. Tidak ada, tetap ambil tisu, bersihkan apa-apa yang ada di sela gigi. Tidak ada tisu, gunakan tangan untuk membersihkan apa-apa yang ada di sela-sela gigi, yang dengannya tentunya akan lebih sempurna dari sisi kebersihan, dari sisi kesucian sebelum menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka menggabungkan dua perkara ini adalah hal yang baik, sehingga boleh dan seyogianya seorang hamba ketika tidak memiliki siwak tetap membersihkan apa-apa yang tersisa dari kotoran-kotoran giginya, baik dengan tisu ataupun dengan jari-jari tangannya. Ini yang terbaik insyaallah tabaraka wa taala. Kemudian di dalam hadis ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jikalau sekiranya aku tidak memberatkan umatku, maka niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak pada setiap kali salat yang ia hendak lakukan." Dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Salah satu di antaranya ialah, lihatlah bagaimana syariat Islam dengan keindahannya. Di mana syariat Islam tidak datang dengan pemaksaan. Syariat Islam tidak datang dengan kekerasan. Syariat Islam dibangun di atas perkara-perkara yang mudah. Syariat Islam dibangun di atas pokok-pokok memudahkan manusia. Salah satu di antaranya perkara ini ialah tidak wajibnya atau tidak bolehnya memaksa manusia untuk bersiwak pada setiap kali ia hendak salat. Karena agama Islam adalah agama yang dibangun di atas kemudahan. Siapa yang mendapatkan kemudahan untuk bersiwak, maka bersiwak. Siapa yang tidak mendapatkan kemudahan untuk bersiwak karena tidak memiliki siwakkah, ataupun karena kondisinya kala itu benar-benar tidak moodkah, maka tidak menjadi masalah. Maka inilah keindahan daripada agama kalian. Agama Islam yang benar-benar turun dari Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar disebarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kedamaian dan keberkahan lisan dan keberkahan amalan. Inilah agama kalian. Inilah agama yang kalian sedang anut, agama yang dibangun di atas kemudahan. Makanya para ulama sepakat bahwasanya agama ini datang untuk memudahkan, bukan untuk menyulitkan. Kalau ada perkara-perkara dari agama yang membuatmu sulit, yang membuatmu sangat benar-benar berada dalam kondisi kesulitan, kondisi tertekan, dan kondisi terpaksa, maka perlu dipertanyakan tentang agama itu. Jangan sampai agama yang sedang engkau lakukan itu bukan bahagian dari syariat Nabi kalian, atau bukan bahagian dari perintah yang Allah Azza wa Jalla turunkan, atau bukan bahagian dari amalan-amalan yang Allah dan Rasulnya isyaratkan kepadanya. Harus dipertanyakan. Jikalau ada amalan yang membuatmu tertekan, seperti dalam kondisi wajibnya engkau zikir 1000 kali setelah engkau melakukan salat fardu 1000 kali. Ini bahagian dari bentuk menyulitkan manusia.
Ini bahagian dari bentuk pemaksaan terhadap diri-diri manusia, di mana diri-diri manusia berbeda-beda kondisinya. Ada manusia yang memang memiliki banyak waktu, ada memang manusia yang memiliki sedikit waktu. Sehingga bentuk-bentuk seperti ini, amalan-amalan seperti ini perlu untuk dipertanyakan. Apakah amalan ini benar-benar datang dari Nabi kita Muhammad SAW? Apakah amalan ini adalah amalan-amalan yang memang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan atau tidak? 1000 kali subhanallah, alhamdulillah pun 1000 kali, Allahu Akbar pun 1000 kali, la ilaha illallah 1000 kali. Maka lihat 5000 zikir yang harus engkau lazimkan dirimu setiap engkau salat. Salat subuhmu, zuhurmu, asarmu, maghribmu, dan isyamu. Ada berapa banyak kesulitan dan keterpaksaan yang harus engkau lakukan pada perkara-perkara seperti ini. Maka hal-hal seperti ini para jemaah sekalian perlu untuk dipertanyakan. Apakah memang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam anjurkan atau tidak? Karena jikalau kita kembali kepada sunnah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam memiliki sunnah setelah engkau salat mengucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dan tutup dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sekali, sehingga jumlahnya 100 kali zikir. Ini bagi orang-orang yang memiliki waktu. Tayyib, Ustaz, saya kalau selepas salat maghrib selalu ada rapat yang harus saya kerjakan, tidak memiliki banyak waktu untuk berzikir subhanallah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, alhamdulillah 33 kali. Maka apa solusi bagi diriku? Sunnah Nabi kalian ialah ucapkan Allahu Akbar 10 kali, alhamdulillah 10 kali, subhanallah 10 kali. Ini bagi orang-orang yang tidak mampu untuk berzikir 33 kali, 10 kali. Engkau tak mampu berzikir dalam keadaan duduk, maka segera balik menuju rapatmu, dan dalam keadaan engkau sedang berjalan lakukan zikir. Subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Lihat, sunnah Nabi kalian adalah sunnah yang dibangun di atas kemudahan. Tidak ada paksaan, tidak ada kesulitan. Makanya Allah Azza wa Jalla tegaskan di dalam Al-Quran, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Tidak ada paksaan. Ketika engkau mengajak manusia untuk masuk ke dalam agama Islam, tak boleh ada pemaksaan. Kata Allah, ma 'alaika illa al-balagh. Tidak ada kewajiban bagi dirimu kecuali menyampaikan saja. Ia terima, alhamdulillah. Tidak ia terima, engkau telah menunaikan kewajibanmu kepada orang lain. Adapun perkara-perkara hidayah di tangan Allah. Adapun perkara orang lain ini masuk ke dalam agama Islam, itu perkaranya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kewajibanmu hanyalah untuk menyampaikan, dan cara menyampaikan pun juga harus dengan cara-cara terbaik. Karena kata Allah di dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia kepada jalan Allah, jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan kebijaksanaan, dengan cara-cara yang dipenuhi dengan kebijaksanaan. Ini agama kalian. Ini agama kalian. Agama yang indah. Agama yang benar-benar memudahkan. Agama yang tidak ada perkara-perkara pemaksaan di dalamnya. Kecuali tentunya pada perkara-perkara yang wajib. Perkara-perkara yang wajib untuk kita tunaikan. Tapi engkau harus meyakini, di balik kewajiban yang Allah Azza wa Jalla tuntut pada dirimu, ada faedah, ada kebaikan, yang kebaikan itu hanya akan kembali kepada dirimu. Ini keyakinan yang harus kita yakini. Ustaz, bukankah salat 5 waktu dalam sehari bahagian dari pemaksaan yang sangat sulit? Tidak. Tidak. Kalau engkau benar-benar meyakini, kalau engkau benar-benar mentadabburi, salat 5 waktu yang Allah Azza wa Jalla wajibkan pada dirimu adalah waktu di mana jiwa engkau akan merasa tenang, hati engkau akan merasa tentram, benar-benar kehidupan engkau akan dipenuhi dengan keberkahan. Kecuali ketika engkau salat 5 waktu dalam keadaan terpaksa,
dalam keadaan tidak ikhlas, yang ada engkau akan menilainya dan melihatnya sebagai beban. Tapi ketika engkau melihat salat 5 waktu itu sebagai solusi, ketika ada kesulitan-kesulitan dari kehidupan duniamu, maka demi Allah, engkau benar-benar akan mendapatkan solusi dalam salatmu. Makanya para sahabat Nabi mengatakan, dan mereka bersumpah atas nama Allah. Kata para sahabat Nabi, wallahi, demi Allah, dahulu kala ketika Nabi SAW mendapatkan suatu kesulitan dalam urusannya, beliau segera untuk mendirikan salat. Apa yang harus kita perhatikan? Solusi dari padatnya urusan duniamu, solusi dari sulitnya kehidupanmu, solusi dari penatnya kehidupan dunia ini adalah salatmu. Jadikan ia sebagai solusimu. Jadikan ia sebagai tempat peristirahatanmu. Jadikan ia tempat sebagai solusi untuk menenangkan diri dan menenangkan jiwa. Maka lihatlah salat itu sebagai kebutuhan. Dan jangan hanya melihat salat itu sebagai kewajiban. Engkau tunaikan salatmu karena kewajibanmu kepada Allah. Bersamaan dengan itu, engkau benar-benar melihat salat itu sebagai kebutuhanmu 5 kali di dalam sehari. Sebagaimana engkau melihat makan dan minummu sebagai kebutuhan, maka lihatlah perkara-perkara salat itu sebagai kebutuhan yang harus engkau penuhi 5 kali di dalam sehari. Maka engkau akan benar-benar melihat keajaiban dalam kehidupanmu, kemudahan pada setiap urusanmu, dan keberkahan pada setiap amalan dan pekerjaanmu. Maka ini mesti untuk benar-benar kita tanamkan pada diri kita, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara kandungan dalam hadis ini, para jamaah sekalian, ialah bentuk rahmat dan kasih sayang Nabi kalian Muhammad alaihi salatu wassalam terhadap umatnya. Lihat, apa kata Nabi kalian? Jikalau sekiranya aku tidak memberatkan umatku, maka niscaya aku akan perintahkan mereka, aku akan wajibkan mereka untuk bersiwak pada setiap kali mereka hendak salat. Tapi buktinya, karena kasih sayang Nabi, rahmat Nabi kepada umatnya, baginda Nabi SAW tidak mewajibkannya. Tidak mewajibkannya. Kemudian, dari hal-hal yang diperhatikan pada perkara ini, siwak itu sunnah pada setiap kali salat. Baik salat-salat yang hukumnya wajib ataupun salat-salat yang hukumnya sunnah. Bersiwak padanya hukumnya sunnah. Ustaz, setelah kami tadi salat wajib, tiba-tiba ada salat jenazah yang hendak disalatkan. Apakah saya wajib atau apakah saya sunnah dan disunnahkan untuk bersiwak? Iya. Sunnah siwak pada setiap jenis salat. Baik jenisnya adalah jenis-jenis yang wajib ataupun jenisnya adalah jenis-jenis yang hukumnya sunnah. Tetap sunnah itu disunnahkan. Sunnah itu disunnahkan. Maka ini pun juga bahagian dari hal-hal yang penting untuk kita perhatikan. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Di antara hal-hal yang berkaitan dengan siwak ini bukan sesuatu yang harus kita jijik kepadanya, tidak. Siwak ini adalah sesuatu yang harus kita sering-sering melirik kepadanya. Kenapa? Karena terus terang kita berada di zaman sunnah, kita berada di zaman yang saat ini sunnah bersiwak ditinggalkan. Saat ini kita berada di zaman sunnah bersiwak tak lagi dikerjakan. Maka seharusnya orang-orang yang paling mencintai nabinya dan paling mengaku mengikuti sunnah nabinya hendaknya memiliki perkara. Saya tidak katakan terus menerus, tapi setidaknya kita melakukan sunnah ini sekali dalam seumur hidup kita. Kita mampu untuk melakukannya, maka itu yang lebih afdal. Dan saya selalu menasihatkan
kepada diri dan kepada orang-orang yang mendengarkan ucapan ini. Setiap datang kepada diri kita sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apapun bentuknya, apapun jenisnya, selama ia adalah sunnah Nabi kalian Muhammad alaihi salatu wassalam, maka hendaknya kita melakukannya walaupun sekali dalam seumur hidup kita, agar ketika kita bertemu dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, kita benar-benar telah siap untuk mempersaksikan di hadapan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam bahwasanya tidak ada satu sunnah pun yang datang darinya melainkan kita mengamalkannya walaupun sekali di dalam seumur hidup. Makanya para ulama dari 4 imam madhab, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i dan Al-Imam Ahmad memahami bahwasanya membaca doa istiftah sebelum salat, yakni sebelum membaca surah Al-Fatihah, sebelum membaca surah Al-Fatihah kita disunnahkan untuk membaca doa istiftah, di mana doa istiftah ini ada banyak jenisnya, banyak macam-macam doa istiftah. Mungkin kata para ulama ada 8 jenis doa istiftah yang seluruhnya datang dari Nabi kalian Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka seorang muslim dan seorang muslimah yang benar-benar mencintai Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam tidak terluput dari salah satu dari 8 jenis doa istiftah. Kadangkala ia harus membaca doa yang pertama dalam salat subuhnya. Nanti di salat zuhurnya ia baca doa yang lain. Di salat asarnya ia baca lagi doa yang lain. Sampai benar-benar dirinya telah mengamalkan 8 jenis doa dari doa-doa istiftah, agar dirinya dikatakan sebagai orang-orang yang telah mengamalkan sunnah nabinya secara keseluruhan dengan berbagai jenisnya. Ini sesuatu yang kadang terluput dari diri kita. Kadang kita kalau sudah menghafal satu doa itu terus yang kita baca, padahal ada banyak doa-doa yang lain yang itu pun juga bahagian dari sunnah Nabi. Maka hendaknya seorang muslim membuat sunnah-sunnah Nabi pada dirinya itu beragam-ragam, selama sunnah tersebut benar-benar sahih, benar-benar datang dari Nabi kalian Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka ini bahagian dari hal-hal yang penting untuk kita juga perhatikan, ikhwani al-kiram wa akhawati al-karimat rahimani wa rahimakumullah. Kita berpindah pada hadis yang ke-20. Hadis dari Hudzaifah ibnul Yaman. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bangun di tengah malam, beliau membersihkan mulutnya dengan siwak. Beliau membersihkan mulutnya dengan siwak. Maka ini juga dalil dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya salat-salat sunnah pun disunnahkan pada setiap diri untuk bersiwak. Disunnahkan untuk setiap diri bersiwak. Karena Nabi SAW ketika bangun di tengah malam, beliau membersihkan mulutnya dengan siwak. Tentunya untuk salat malam dari perkara-perkara yang disunnahkan. Dari perkara-perkara yang disunnahkan. Dan seseorang ketika membersihkan mulut itu wajib secara sempurna. Itu wajib secara sempurna. Seperti yang kita katakan, jikalau engkau tidak memiliki siwak, maka dengan tisu. Kalau engkau tidak memiliki tisu, maka dengan jari. Mustahil manusia tidak memiliki jari. Kecuali memang ia adalah orang-orang yang ditakdirkan lahir seperti itu. Maka cara orang membersihkan mulutnya itu dengan 3 hal. Bersihkan gigi, bersihkan gusi, dan bersihkan lidah. Ini 3 hal yang wajib untuk kita bersihkan pada cara-cara bersiwak dan pada cara-cara membersihkan apa-apa yang ada di dalam mulut kita. Kebanyakan seseorang mencukupkan dengan gigi, padahal kadangkala gusi juga mesti untuk dibersihkan. Sebagaimana lidah itu juga mesti untuk dibersihkan. Maka disunnahkan bagi setiap diri untuk benar-benar
membersihkan ketiga hal ini ketika ia hendak membersihkan mulutnya. Ketika ia hendak membersihkan mulutnya. Kemudian dari hal-hal yang mesti diperhatikan juga pada perkara-perkara seperti ini ialah apakah disunnahkan bersiwak setelah makan dan minum? Apakah disunnahkan bersiwak setelah makan? Kata para ulama, jikalau ada kebutuhan di situ, maka tidak mengapa ia bersiwak. Maka tidak mengapa ia bersiwak. Ketika ada kebutuhan, ada yang tersangkut di sela-sela gigi, maka membutuhkan siwak untuk membersihkannya, maka tidak menjadi masalah insyaallah tabaraka wa ta'ala. Kemudian di antara hal-hal yang penting untuk kita perhatikan ialah ketika seseorang bersiwak, ada kalanya itu benar-benar bersiwak dengan kayunya saja. Karena sebahagian orang mengambil siwak pengganti sikat gigi. Kalau dia di rumah dia kasih odol. Kalau dia di luar rumah tidak pakai odol. Jadi kalau dia di dalam rumah, dia ambil siwak tersebut kemudian dikasih odol. Ini tidak menjadi bahagian dari sunnah Nabi. Kalau engkau telah memiliki siwak, maka cukupkan siwak tersebut dengan gigimu. Tidak perlu menambahkannya dengan odol, dengan pasta gigi. Kenapa? Karena siwak itu, kayunya itu mengandung sesuatu yang dengannya akan mematikan bakteri-bakteri. Makanya demi Allah, dan ini penelitian para dokter, seseorang menyikat gigi dengan pasta gigi setiap hari, dan orang yang kedua menggunakan siwak tanpa pasta gigi untuk membersihkan giginya. Ketika dicek antara orang yang pertama dan orang yang kedua, dipastikan orang yang kedua lebih sedikit bakteri di mulutnya daripada orang yang pertama. Padahal kalau kita pikirkan dengan akal, ini pasta gigi yang dia pakai. Ini sesuatu yang mungkin ada zat kimianya di dalam yang akan benar-benar membunuh bakteri. Tetapi memang ada bakteri-bakteri yang tidak mati dengan zat kimia, tapi mampu mati dengan zat-zat yang terkandung pada kayu-kayu siwak. Kayu-kayu siwak. Makanya dipastikan sunnah Nabi kalian adalah kebaikan yang sempurna. Sunnah Nabi kalian adalah kebaikan secara sempurna. Ketika engkau benar-benar ingin meraih kebaikan secara sempurna, cukup engkau ikuti sunnah Nabi kalian Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka ini bahagian dari hal-hal yang penting untuk kita perhatikan, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat. Maka para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, telah tetap dari dua hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya sunnah ini benar-benar bahagian dari sunnah Nabi kalian Muhammad alaihi salatu wassalam. Sunnah ini bahagian dari perkara-perkara yang harus diperhatikan pada setiap diri kita. Karena sungguh sunnah bersiwak di zaman ini telah benar-benar terlupakan dan benar-benar tidak diamalkan lagi. Sebagai seseorang yang mencintai sunnah Nabi, seyogianya kita seharusnya lebih menjadi seseorang yang berada di garda terdepan untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam yang disepakati. Setiap dari sunnah Nabi kita adalah hal-hal yang dipenuhi dengan kebaikan. Kemudian para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, muncul hadis selanjutnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Burdah dari ayahnya. Kata mereka, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bersiwak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan siwaknya untuk membersihkan ujung lidahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan siwaknya untuk membersihkan ujung lidahnya sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dan mengeluarkan suara ru.
Apa itu suara atau isyarat yang menandakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin muntah. Sekarang di zaman ini lihat bagaimana orang-orang kafir membuat kita jauh daripada sunnah kita. Apa yang mereka buat? Mereka buat pembersih lidah. Mereka buat pembersih lidah yang terbuat dari stainless steel atau terbuat dari plastik. Yang dengan pembersih lidah itu ketika kita masukkan ke dalam mulut kita sampai di ujung pasti kita mau muntah. Nabi SAW tidak menggunakan hal semacam itu. Beliau menggunakan siwaknya, membersihkan giginya, membersihkan gusinya, dan membersihkan lidahnya sampai di ujung lidahnya, yakni ujung yang paling dalam, sampai membuat Nabi SAW ingin muntah karenanya. Ini dalil bahwasanya ketika seseorang hendak bersiwak, membersihkan mulutnya, bersihkan 3 hal: giginya, gusinya, dan lidahnya sampai pada ujung lidah yang paling dalam. Ini bahagian dari sunnah-sunnah Nabi kalian Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ini pembahasan yang berkaitan dengan siwak, di mana insyaallah tabaraka wa taala masih ada satu hadis yang tersisa dari pembahasan siwak yang akan kita tetap membahasnya di pertemuan yang akan datang. Sekaligus di pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru. Apa itu? Bab al-mas alal khuffain, membasuh kedua khuf. Apa itu khuf? Sebuah alas kaki yang terbuat dari kulit hewan yang khusus yang digunakan sebagai alas kaki di zaman terdahulu. Ketika seseorang menggunakan alas kaki tersebut yang dibuat dari kulit hewan, dia tidak perlu lagi membasuh kakinya dengan air. Kalau di zaman kita diartikan sebagai kaos kaki. Ustaz, saya ini orang pakai kaos kaki, masa saya harus lepas kaos kakiku baru berwudu Ustaz? Boleh tidak? Saya tetap memakainya. Jadi ketika hendak mencuci kaki, saya tidak perlu mencuci kaki, saya cuma perlu membasuhnya. Boleh atau tidak? Inilah pembahasan yang akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Dan kapan dan berapa lama kaos kaki itu boleh dibasuh? Apakah 3 hari, 4 hari dalam keadaan safar atau tidak? Ini pun juga bahagian dari hal-hal yang akan kita bahas insyaallah tabaraka wa taala di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah azza wa jalla memberikan taufik kepada semuanya. Aqulu ma tasma'un, aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Seperti biasa, pertanyaan akan ditanyakan di majelis yang kedua. Jazakumullah khairan. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.